Kami bersyukur ya Bapa, kami bersyukur. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati, Kau telah mati gantikan diriku. Amin. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih Tuhan atas setiap kita. Amin. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan. Amin. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Benar ya Tuhan, hanya Engkau yang layak kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan, kami sembah. Tiada Allah lain seperti Engkau. Karena begitu besar kasih setia-Mu. Saat ini kami mendengarkan renungan, mendengarkan suara-Mu ya Tuhan, yang meneguhkan hati kami, yang mengajarkan kami, yang mengubahkan pola pikir kami serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam Perenungan Intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas sebuah tema kekuatan kasih karunia atas kelemahan manusia, dengan judul perenungan Vandalisme Ilahi. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada Ibrani 10 ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-25, dengan ayat kunci pada Lukas 23 ayatnya yang ke-44 sampai dengan ayatnya yang ke-45. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-19 sampai dengan 24. Ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu,
Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Lukas 23 ayatnya yang ke-44 sampai dengan 45. Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarnya dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kematian Yesus Kristus bukan hanya peristiwa penyaliban, melainkan adalah tindakan Allah yang mengakhiri satu sistem dan menggantikannya dengan yang baru. Lukas 23 ayat 44-45 menuliskan bahwa ketika Yesus wafat, kegelapan meliputi seluruh daerah dan tabir bait suci terbelah dua. Dua peristiwa ini harus dibaca bersama. Kegelapan menunjukkan penghakiman Allah. Tabir yang terkoyak menunjukkan hasil dari penghakiman itu. Kegelapan dari jam 12 siang sampai jam 3 sore saat itu bukanlah fenomena alam biasa, melainkan tanda murka Allah atas dosa. Amsal 8 ayat 9. Pada saat itu, Yesus sedang menanggung hukuman yang seharusnya jatuh atas manusia berdosa. Ia tidak mati sebagai korban biasa, ia mati sebagai pengganti kita, manusia yang berdosa. Murka Allah tidak diabaikan, murka itu dijatuhkan kepadanya. Tepat setelah Yesus wafat, tabir bait suci terbelah dua. Tabir ini memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus. Di balik tabir itu adalah simbol kehadiran Allah. Tidak ada orang yang boleh masuk ke sana kecuali imam besar. Itu pun 1 kali setahun dengan sebelumnya mencurahkan darah korban. Tabir itu menyatakan secara simbolis sebuah fakta bahwa manusia berdosa tidak memiliki akses kepada Allah. Ketika tabir itu terkoyak, Allah sedang bertindak. Arah robekan dari atas ke bawah menunjukkan bahwa ini bukan tindakan manusia. Allah sendiri yang merobeknya. Ini adalah penggantian sistem keimaman. Tidak ada lagi peran imam sebagai perantara yang berdiri di antara Allah dan manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan 20 menjelaskan makna peristiwa ini secara langsung. Oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Dasarnya adalah darah Yesus. Tanpa kematiannya, tidak akan pernah ada akses. Dengan kematiannya, akses itu terbuka penuh. Akses nyata ke hadirat Allah. Penulis Ibrani menyebutnya sebagai jalan yang baru dan yang hidup. Jalan ini tidak berasal dari usaha manusia. Jalan ini dibuka melalui tubuh Kristus yang diserahkan. Tabir dalam bait suci hanyalah bayangan. Tubuh Kristus adalah realitasnya. Ketika tubuhnya diserahkan di salib, jalan kepada Allah benar-benar terbuka. Tidak ada jalan lain. Sistem lama sudah berakhir. Setiap usaha untuk kembali kepada pola lama berarti menolak kecukupan Kristus. Ibrani secara konsisten menolak semua bentuk ketergantungan pada korban, ritual, atau perantara manusia. Kristus adalah imam besar yang final. Ia tidak digantikan dan tidak dilengkapi oleh apapun. Karena itu Ibrani 10 ayat 22 memerintahkan, marilah kita menghadap Allah. Ini adalah konsekuensi langsung dari karya Kristus. Orang percaya datang dengan hati yang telah disucikan. Penyucian ini bukan hasil usaha manusia. Ini adalah hasil karya Kristus yang diterapkan kepada orang percaya. Ayat 23 menambahkan,
marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Dasarnya adalah kesetiaan Allah. Pengharapan ini tidak bergantung pada kondisi manusia. Ia bergantung pada janji Allah yang telah digenapi dalam Kristus. Karena itu meninggalkan pengharapan ini berarti meninggalkan satu-satunya dasar yang pasti. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Ibrani 10 ayat 24 sampai dengan 25 juga menegaskan bahwa orang yang memiliki akses kepada Allah tidak hidup sendiri. Mereka saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik, dan tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ini bukan tambahan praktis. Ini adalah konsekuensi dari identitas yang baru. Akses kepada Allah membentuk kehidupan bersama. Dengan demikian, peristiwa tabir yang terkoyak harus dipahami sebagai tindakan Allah yang mengakhiri seluruh sistem lama. Penghalang dosa telah disingkirkan melalui penghakiman yang dijatuhkan kepada Kristus. Jalan kepada Allah telah dibuka secara penuh. Tidak ada lagi jarak bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Namun pembukaan jalan ini juga menyingkap satu hal lain. Penolakan terhadap Kristus tidak dapat dibenarkan. Jika akses sudah diberikan melalui darahnya, maka setiap upaya untuk mendekat kepada Allah di luar Kristus adalah penolakan terhadap karyanya. Tidak ada sistem alternatif, tidak ada jalan tambahan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tabir telah terkoyak oleh tindakan Allah sendiri. Jalan kepadanya sudah dibuka melalui darah anaknya. Akses kepada Allah sekarang tersedia, tetapi hanya melalui Kristus. Oleh karena itu orang percaya dipanggil untuk datang kepada Allah, berpegang pada pengharapan, dan hidup dalam persekutuan yang nyata. Kematian Kristus menutup semua kemungkinan netral. Karena itu tidak ada lagi posisi di tengah. Setiap usaha mendekat kepada Allah di luar Kristus adalah penolakan terhadap jalan yang telah dibuka. Setiap sikap menunda adalah bentuk ketidakpercayaan terhadap karya yang sudah selesai. Akses kepada Allah hanya ada di dalam Kristus, dan akses itu sudah tersedia sepenuhnya. Maka respons yang dituntut bukanlah alternatif, tetapi keharusan. Datang kepada Allah melalui Kristus, berpegang pada pengharapan yang Ia janjikan, dan hidup dalam persekutuan sebagai orang yang telah diperdamaikan. Di luar itu, tidak ada jalan lain. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan atas firman Tuhan dan perenungan yang telah kami dengar pada hari ini, yang kembali mengingatkan kami bahwa melalui kematian Kristus, Engkau telah membuka jalan kepada hadirat-Mu. Bapa, kami memohon agar Engkau meneguhkan iman jemaat-Mu untuk tidak mencari sandaran lain di luar Kristus, melainkan hidup dalam keyakinan penuh bahwa hanya di dalam Dia kami memiliki relasi yang benar kepadamu. Bentuklah hidup kami supaya sungguh berpegang pada pengharapan yang Engkau janjikan, juga agar kami dapat saling memperhatikan serta setia dalam persekutuan, serta bertumbuh dalam kasih dan ketaatan sebagai umat yang telah Engkau perdamaikan dengan diri-Mu melalui karya Kristus yang sempurna. Terima kasih Bapa, kini kami kembali memohonkan kepada Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus, yang menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, menjemput setiap kami yang percaya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.